Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'si wan nahdah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Hadratil kiram wal muhtaram, yang terhormat, terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya, wabil khusus yang mulia yang terhormat keluarga besar Masjid Al-Husna, yang mudah-mudahan keluarga besar di sini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, rezeki yang berkah, amin ya rabbal alamin. Juga wabil khusus para asatid yang nampak hadir, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang mudah-mudahan yang ikut salat pada malam hari ini semuanya senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kultum ya. Kultum itu berapa menit kira-kira? 70 menit. Kalau buat saya kultum itu singkatan kuliah terserah antum, Pak. Ya. Saya kadang-kadang kalau nggak di stop bisa bablas ngobrol sampai jam 12 ini begitu. Tapi mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini dapat memberikan kita motivasi sedikit. Alhamdulillah, kita telah berada di pertengahan bulan suci Ramadan tidak terasa. Bahkan kalau melihat kalender mungkin malam ini bertepatan 17 Ramadan, Bapak Ibu. Di mana di dalam kitab Tafsir Shawi dikatakan, Imam Ahmad Shawi mengatakan bahwasanya sepakat para mufassir bahwa ketika Rasulullah diberikan oleh Allah satu mukjizat terbesar berupa Al-Quran, itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun dalam versi lain para ulama tafsir mengatakan Quran itu diturunkan 2 kali, dalam artian 2 kali secara menyeluruh dan secara berangsur-angsur begitu. Jadi kalau ada yang bertanya, terus nuzul Quran yang paling bagus mana Ustadz? Ya malam 17-nya. Sebab yang diturunkan oleh malaikat Jibril dari langit dunia Baitul Izzah sampai turun ke langit dunia ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para ahli tafsir mengatakan itu di tanggal 17 Ramadan begitu. Maka tepat pada malam hari ini insyaallah mudah-mudahan kita semua yang beribadah, siapapun di antara kita, dengan barokahnya Ramadan mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan kembali, amin ya rabbal alamin. Cuma saya tidak mau menyinggung terlalu jauh, sebab kalau nuzul Quran dikasih waktu 7 menit nggak cukup Bapak Ibu. Saya besok malam ceramah nuzul Quran di daerah Bogor Kota, pasti lama ceramahnya. Maka saya mau nyampain tentang puasa aja kiatnya biar kita makin semangat. Sebab setahu saya di kampung-kampung itu ketika datangnya Ramadan tiba, itu biasanya masjid musola penuh semua. Coba kita lihat. Awal-awal Ramadan orang di mana-mana berlomba-lomba masuk ke masjid. Nah, pas mulai dari 10 hari terakhir ke atas nih, mulai seleksi alamnya tuh. Masjid makin lega, mal makin sesek begitu. Jadi tinggal pemain inti nanti yang masuk ke dalamnya. Ya mudah-mudahan kita termasuk pemain inti Bapak Ibu ya. Walaupun tadi kadang-kadang ya godaannya ada aja, ada yang ngajain bukber lah, ya ada yang mau terima THR lah segala macam. Tapi mudah-mudahan walaupun kita tidak sempat ya melaksanakan sholat sunnah taraweh di masjid, di rumah jangan ditinggalkan seperti itu, karena sangat penting. Di dalam kitabnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki itu, beliau punya kitab namanya Khosais Ummati Muhammadiyah. Orang yang berpuasa itu nanti akan diberikan oleh Allah satu pintu khusus Bapak Ibu. Ada satu pintu khusus nanti di surga namanya Ar-Rayyan. Pintu apa? Ar-Rayyan. Pintu itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang suka berpuasa di bulan suci Ramadan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan, dan pintu itu hanya bisa dimasuki dilewati oleh orang-orang yang suka berpuasa di alam dunia ini. Makanya dalam hadis qudsi Allah bilang as-saumu li wa anna ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku, sedangkan pahalanya aku yang akan memberikannya. Ayo, sekarang kita pikirkan dah. Hampir semua retorika ibadah kita ada sisi ria di dalamnya. Coba
Orang mau sholat kadang-kadang pengen dilihat, ya Gen Z nih biasanya pengen dilihat sama calonnya, sholatnya pura-pura husu, ya pura-pura bagus bacanya, pura-pura mantep. Calon imam saya bagus banget sholatnya, begitu katanya. Atau sebaliknya kita mau zakat kadang-kadang masih terbesit ria di dalam hati kita. Awalnya nggak ria karena dikompor-kompori orang sekitar yang nggak senang sama kita. Masa kalah zakatnya sama sebelah, begitu kadang-kadang. Akhirnya timbul apa ria, apalagi haji umroh, masya Allah luar biasa hari ini. Ya asal mau. Nah yang agak sulit ditanding adalah puasa. Sebab puasanya ranahnya, ya kalau puasa itu ranahnya kita dengan Allah. Boleh jadi kita nih sahur besok bareng-bareng, tapi kalau imannya digoncang besok pagi siang nggak ada orang di rumah, bisa aja dia nyeduh kopi, betul nggak? Iya. Keluar dari rumah pura-pura lemes kan. Makanya tadi kalau orang berpuasa ini sulit ditandingi sebab dia langsung dengan Allah yang berkomunikasi Bapak Ibu. Makanya nanti ya sebagai orang yang diberikan Al-Quran itu ya dalam surat Al-Baqarah jelas. Jadi hitopnya buat orang beriman dan tujuannya supaya kita jadi orang yang bertakwa. Ya masalah puasa tuh luar biasanya. Pokoknya ibadah lain gampang disusupi ria, tapi insya Allah kalau puasa tidak. Sebab tadi itu adalah ibadahnya kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis lain dikuatkan oleh Rasul, kalau orang berpuasa tuh lis-shaimi farhatain gitu ya. Bagi orang yang suka berpuasa dapat 2 kesenangan, dapat 2 kegembiraan. Coba Bapak Ibu, orang kalau berpuasa gembira nggak kira-kira? Gembira, apalagi anak-anak. Kadang-kadang ada yang dijanjiin sama orang tuanya. Nah, kalau kamu puasanya full, besok Bapak beliin Pajero, begitu. Ya, misalkan begitu. Nah, kalau puasa kamu full, besok dikasih iPhone, misalkan begitu. Ini kan motivasi sebenarnya untuk anak kita supaya terbiasa ibadah puasa. Motivasi nggak apa-apa seperti itu. Cuman jangan sampai gede terus seperti itu. Akhirnya puasanya terkaitannya hanya kepada barang dunia. Nih, ayo kita buktikan. Orang yang berpuasa dapat 2 kebahagiaan Bapak Ibu. Kata Kanjeng Nabi begitu. Yang pertama, farhatun inda iftarihi. Dia akan bahagia saat dia berbuka puasa. Yuk kita buktikan. Nih kita nih kadang-kadang nahan syahwat luar biasa, nafsu. Dari pagi sampai zuhur masih bisa kita gocek. Sampai asar masih kita bisa gocek. Nah, pada asar tuh kadang-kadang udah mulai diuji. Niatnya ngabuburit. Masya Allah, sepanjang jalan kita lihat takjil kayaknya pengen kita makan aja semuanya. Ada lontong, dia beli lontong. Ada nasi padang, dia beli nasi padang. Ada apa lagi? Buras, dia beli buras. Gorengannya berbagai macam dia beli. Tahu, risol, bakwan, pastel, es 5 macam disediain sama dia. Itulah luar biasa ya. Senangnya orang ketika mau buka puasa. Tapi pas celek ajan maghrib dur, dia minum seteguk air, 1 buah kurma, udah kenyang. Betul nggak Bapak Ibu? Ya seperti itu. Makanya kesenangan kita seperti itu. Mudah-mudahan kesenangan yang seperti itu bukan jadi dosa, jadi pahala. Kalaupun kita beli banyak, niatkan buat sedekah orang-orang sekitar kita, insya Allah. Yang kedua apa Ustadz? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan bahagia nanti di akhirat ketika ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tadi ada pintu khusus buat orang yang berpuasa lewat surga. Di antara kita yang ada di sini nih, yang duduk di atas atau di bawah, mau bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun kita semua yang ada di sini, ketahuan nanti di akhirat mah. Pas kita mau masuk pintu Ar-Rayyan dijegat sama malaikat misalnya, Pak, nama Anda nggak ada di sini Pak, maaf, begitu. Anak muda misalkan namanya nggak ada di sini Mas, ketahuan nih dulu di dunia, iya dapat ikut sahur, siangnya dia lari ke warteg misalkan begitu. Ya, jadi ketahuan nanti begitu Bapak Ibu. Ya, makanya kalau pengen tahu bagaimana puasa seseorang bukan di alam dunia, tapi nanti di akhirat dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana derajat orang berpuasa insya Allah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir banget dari saya, sebenarnya pengen banyak ngomongin Bapak Ibu ya. Saya enggak terbiasa ngomong cepat ya. Biasanya kalau kajian tadi subuh aja ngaji tafsir surat Al-Qadar itu sampai 1,5 jam saya jelaskan malam Lailatul Qadar itu ya. Sebab kan kita berburu biasanya ya. Kata Kanjeng Rasul, taharru fi asril awakhir. Nabi bilang, coba kamu cari, kamu bedah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Kalau dalam tafsir Sawi Bapak Ibu, Imam Ahmad Sawi itu ngambil satu kaul Imam Abil Hasan Syadzili.
beliau itu mengutip hasil istiqra ibadahnya beliau, seorang ulama besar yang istiqomah sepanjang hidupnya ibadah kepada Allah. Kalau nih kata bahasa beliau, bukan kata saya, ini saya katakan lewat tafsir Sawi. Dalam tafsir Sawi itu, kalau bulan Ramadan tarawehnya puasanya jatuh pada malam Sabtu atau hari Sabtu, falailatul qadri salasu wa isrin, kata beliau gitu. Kalau kita mulai tarawehnya di malam Sabtu, puasanya di hari Sabtu, maka kata Imam Habil Hasan Syadzili, Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 23 apa? Ramadan. Udah lewat belum kira-kira? Belum. Ini bukan kata saya, kata tafsir Sawi seperti itu. Silahkan. Ini hanya istiqra para ulama. Tapi jangan gara-gara dapat keterangan kayak gini malah ntar libur sholatnya. Jadi nungguin ntar aja dah tanggal 23 udah ketahuan. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Ibadah itu dituntut oleh agama bukan banyaknya, bukan sedikitnya, tapi istiqomahnya. Al istiqomatu khairum min alfil karamah. Orang yang kontinu dalam ibadahnya, yang istiqomah dalam ibadahnya, dia akan mendapatkan bertaburan beribu-ribu ya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat memotivasi kita, merefresh kita, ya terus mengkencangkan sabuk kita, dan mudah-mudahan kita mendapat kemenangan bertempur sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan kesuksesan dunia sampai akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah puasanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan usia kita kepada Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.